Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu tabut Kampung Batu bersama dengan Bapak Wahyudi nih, generasi pembuat tabut. Bapak, sebenarnya dalam penyebutannya sendiri ini tabot atau tabut sih Pak? Yang benernya ya? Nah, kalau dulu kita udah terbiasa tabot. Iya. Kalau sekarang ini adanya tabut. Tabut. Iya, padahal ada juga tabut. Nah, itu kalau tabut itu seperti Padang kan. Nah, kalau kita orang Bengkulu kan jadi tabot. Kalau udah terbiasa menyebut tabot. Nah, di saat ada perubahan tabut ganti agak beda ya. Karena orang-orang juga kebanyakan nyebutnya tabut ya Pak ya, ketimbang tabut gitu ya. Tapi sebenarnya secara benarnya itu tabut Pak ya, pelafalannya seperti itu ya, tabutnya. Oke, Bapak tadi kan Bapak bilang selama 2 bulan ya Bapak ya membuat tabut bangunan ini sendiri. Berarti sudah siap pada hari ini ya Bapak ya, sudah 100% jadi ya? Ya sekitar 85%. Karena masih ada waktu 10 hari ke depan itu kan. Jadi tampilkannya pada saat kapan emangnya Pak? Tampilnya pada malam. Bukan pada saat pembukaan berarti malam ya? 10. Malam ke-10 terakhir ya? Terakhir itu tampil dia. Dan itu ke 30-an tadi ditampilkan semua? Iya, tampil semua. Sebenarnya dari bahan-bahan pembuatan tabut ini sendiri apa aja sih Pak? Susah nggak sih Pak cari bahan-bahannya gitu? Sama kayak dol itu kan susah kan dia bahan-bahannya gitu. Kalau tabut sendiri susah nggak sih? Sekarang ini kan kalau dulu dari bambu, dari rumbia. Kalau sekarang ini ada yang dari kayu. Nah, kalau kita kadang itu ada sekarang ini dua, ada dari kayunya, ada dari bambunya. Karena setiap tahun kan dibuang. Iya. Selesai sampai di Padang Karbala, tabutnya dibuang. Itu kalau kita gitu kan. Kalau tabut sakral. Kalau misalnya bangunan? Kalau bangunan itu ya dia pulang. Dia simpan lagi untuk ini yang selanjutnya. Ya. Oh, jadi bisa dipakai gitu ya. Untuk setiap tahunnya ya, bisa disimpan gitu ya. Iya. Oh, tapi tergantung dari kelompoknya. Ya, tergantung dari kelompoknya. Ada juga mungkin yang ngikuti juga buang puncak nih, buang tabutnya. Dia bongkar-bongkar juga kan. Akhirnya nyatu lagi, jadi membeli lagi. Kalau kami tabut Kampung Batu itu memang setiap tahun ganti model, ganti ini. Tapi sekarang ini kan swadaya masyarakat, baik dari keluarga, masyarakat, alhamdulillah untuk proses pembuatan tabut bisa berjalan lancar. Iya, swadaya masyarakat ya Bapak ya. Tapi sebenarnya kalau buat tabut bangunan itu sendiri susah nggak sih Pak? Kalau yang sudah biasa nggak susah. Karena kan pasti kita bingung kan ya, banyak komponen kondimennya ya kan, pernak-perniknya, terus juga dari bentuknya ya kan. Iya, ya karena ini sudah terpikir untuk tahun ini kita buat tabut kayak gini. Jadi sudah terimajinasi dia kan. Jadi tinggal ini aja disuruh. Tapi tergantung dari satu arahan berarti kan. Iya. Pengennya buatnya seperti apa. Jadi tinggal yang merealisasikannya saja gitu kan, gitu, melaksanakannya ya. Kalau kita banyak ngikutin, nanti kita minta warna kuning, orang minta warna hijau. Iya. Jadi satu komando. Tapi ada nggak sih misalnya harus warna merah, misalnya harus warna kuning, misalnya seperti itu? Iya, untuk membuat satu keindahan bangunan itu kan ada warna merah, ada warna kuning, warna putih, kertasnya kan. Berarti kombinasi ya, nggak ada misalnya aturan warnanya seperti itu ya? Nggak ada. Bapak, sejauh ini nih tantangan Bapak sebagai pembuat tabut apa sih Pak? Dari tahun ke tahun mungkin ya Bapak yang sudah Bapak lewati dari 10 tahun ini ya Pak ya sebagai pembuat tabut. Ya kalau tantangan kita membuat tabut itu rasa saya tidak ada tantangan. Yang penting ada dana bisa berjalan. Itu dananya dari mana Pak? Nah, ya kalau misalnya sekarang ini kan kalau KKT kan ada bantuan dari pemerintah. Nah, kalau kita sebetulnya Tabut Kampung Batu ini memang betul-betul dari swadaya masyarakat.
Oh. Tidak ada dan belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Jadi swadaya keluarga dan masyarakat. Kenapa keinginan kita Tabot Kampung Batu harus eksis, walaupun tidak dibantu oleh pemerintah, kita tetap membuat tabot. Kami sebagai generasi penerus akan menyampaikan kami bangga walaupun tidak dibantu, karena dari dulu tanpa ada bantuan pemerintah, orang tua saya membuat tabot. Tidak ada bantuan, kalau bantuan pemerintah kan baru sekarang inilah. Nah, kita seperti itu. Berarti tahun ini dapat bantuan dari pemerintah. Tahun sebelumnya belum. Iya, kalau sekarang ini memang tidak nian, tidak ada bantuan. Tapi iyalah dari masyarakat, dari keluarga. Ini kami tetap eksis walaupun dihantam badai. Tabot Kampung Batu tidak akan hilang. Iya. Berarti memang ada beberapa tabot yang memang dari dana pemerintah, ada juga yang tidak, atau memang yang sebenarnya tabot yang sakral nih bantuan dari pemerintah, atau yang bangunan memang tidak seperti itu? Kalau bangunan, iya dia membuat tabot ini kalau ada bantuan dari SKPD kan, dari instansi, ada juga kalau mungkin dari pemerintah. Begitu juga dengan tabot sakral. Kemungkinan kalau sebagian itu, kalau tidak ada bantuan dari pemerintah, dia tidak akan buat tabot. Tidak ada dananya. Nah, kalau kita tanpa ada bantuan dari pemerintah, kita tetap buat. Tergantung kondisi keuangan juga. Iya, tergantung kondisi keuangan kita. Cobalah mungkin kita lihat ke depannya. Kalau pemerintah tidak memberi bantuan, tidak ada pengolahan bazar di organisasi KKT ini, kemungkinan tidak membuat tabot. Sebagian yang memiliki kecintaannya dengan tradisi kebudayaan ini, dia tetap buat walaupun mungkin sangat sederhana, tetapi ada gitu. Tapi ikut berpartisipasi seperti itu ya, meskipun dananya minim dan juga bentuknya sederhana gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Bapak sendiri melihat setiap tahunnya itu adakah penambahan jumlah tabot bangunan atau gimana? Semakin banyak kah sekarang yang buat tabot setiap bangunan? tahun ada. Dari yang jelas ada himbauan dari gubernur untuk menyampaikan kepada SKPD, seluruh SKPD yang ada di Provinsi Bengkulu, baik itu BUMN, dari bank-bank, harus membuat bangunan tabot. Bukan cuma dari kelompok saja ya sekarang ya. Dan kalau misalnya dari Ketap saja, organisasi tabot budaya, kalau minta ke instansi, tentu instansi mengatakan tidak ada dananya. Tapi karena gubernur menyampaikan kepada seluruh SKPD dan usaha milik negara, harus membuat setiap tahun harus membuat tabot. Ada aturannya berarti ya. Berarti seluruh SKPD dan instansi pemerintah yang lain swasta sudah menyiapkan anggaran. Nah, kalau sekarang ini kalau kita lihat, ditanya SKPD ini tidak ada anggaran, belum dianggarkan. Padahal sudah setiap tahun sudah kegiatan ini SKPD harus membuat. Jadi jangan ada lagi nanti yang ini belum bayar, karena tidak ada anggaran. Mau mengeluarkan gimana? Takut bermasalah. Nah, ini kalau ada suratnya yang jelas, ada dibantu dengan hukumnya yang jelas, jadi seluruh SKPD ini aman. Jadi setiap tahun dia sudah menganggarkan untuk membuat bangunan tabot setiap tahun mungkin 20 juta. Iya. Itu dari satu instansi saja tapi ya. Untuk satu kelompok. Satu kelompok, satu bangunan tabot, misalnya dari instansi dinas, misalnya dari dinas perikanan. Dia kena sudah ada anggaran dari awal. Ini setiap untuk pembuat anggaran tuh dia masukkan. Kena perintah dari gubernur. Tapi cuman jangan 3 bulan mau tabot diperintahkan kepada SKPD untuk membuat bangunan tabot, sedangkan anggarannya dari mana gitu. Pernah nggak sih ada kolaborasi antara kelompok tabotnya sendiri ya dengan instansi gitu dalam membantu untuk pembangunan tabot bangunan sendiri ya? Ya ada, karena bantuan dari instansi kan jelas ada kolaborasinya itu.
Oke, berarti takutnya kita kan lihatnya tuh dari instansi membantu dari ekonomi. Iya. Kalau misalnya dari kelompoknya itu membantu dari segi bangunannya begitu ya. Berarti saling kolaborasi gitu ya Pak. Iya. Oke Bapak Wahyudi, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi dengan tema kita yaitu Tabut Kampung Batu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.